Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwata hibai, alhamdulillah di sore yang berbahagia ini kita bisa meramaikan, memakmurkan masjid ini dalam rangka thalabul ilm, dalam rangka mencari ilmu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kenikmatan bagi seorang muslim bila dapat menjadi bagian dari ummarul masajid, orang-orang yang memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika minal muflihin." Sejatinya yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang amana billahi wal yaumil akhir, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena kehadiran antum sekalian, kehadiran kita di masjid ini adalah salah satu indikasi, salah satu pertanda bahwa kita beriman kepada Allah. Karena hanya merekalah, orang yang berimanlah yang bisa secara terus-menerus, secara kontinu, dawam, terus-menerus memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata hibai, ada satu tema yang seringkali menjadi biang keributan, menjadi awal keributan di masyarakat, pro dan kontra, bahkan dalam beberapa kejadian menjadikan adanya kontak fisik dan yang lainnya, yaitu isu Wahabi. Yang pro seringkali juga belum sepenuhnya memahami apakah itu Wahabi. Yang kontra pun sejatinya banyak yang belum memahami apa dan siapa Wahabi. Yang ada hanya apa? Emosi. Yang ada hanya katanya. Yang ada apa? Dengar-dengar. Bukan memahami, bukan mengetahui. Dengar-dengar Wahabi. Di sisi lain, karena juga faktor emosi, karena faktor perasaan, yang pro merasa Wahabi itu adalah sebuah kebenaran. Wahabi itu adalah akidah yang harus dipertahankan, bukan hanya dengan ucapan, bahkan kalau bisa hingga tetesan darah terakhir. Itu adalah iman saya. Itu adalah keyakinan saya. Saya dan anak keturunan saya akan menjadi Wahabi, katanya. Kalau ditanya, maaf Pak, Mas, di mana ada ayat atau ada hadisnya yang mengatakan bahwa Wahabi itu benar? Lebih dari 200.000 warga Indonesia telah sembuh dari diabetes dalam sebulan terakhir. Benar. Sepanjang saya belajar, sepanjang saya membaca Al-Quran, tidak pernah ada pernyataan bahwa Wahabi itu benar. Sebaliknya pun demikian. Juga belum pernah ada ayat atau hadis yang mengatakan Wahabi itu sesat. Tapi nyatanya di masyarakat satu kelompok mengatakan Wahabi sesat, pokoknya yang bau Wahabi, apalagi sudah terbukti sekedar katanya dia itu Wahabi sudah menjadi dimusuhi orang, dijauhi orang. Padahal kalau tanya apa sih Wahabi,
Enak mana Wahabi dengan tempe goreng? Loh kok tempe? Jadi Wahabi itu apa? Ya pokoknya enggak tahu, katanya Wahabi itu sesat-sesat katanya. Seperti apakah Wahabi? Nah, gampang kalau mau tahu Wahabi. Yang jenggoten, celananya cingkrang, kalau wanitanya cadaran, Wahabi. Berarti kalau yang tidak jenggoten, tidak cingkrang celananya, bukan Wahabi. Ya, bukan Wahabi. Subhanallah. Berarti Wahabi itu pakaian. Kalau ditanya berapa harganya, murah mahal? Bukan. Terus apa Wahabi? Di sisi lain, yang setuju, yang pro dengan Wahabi mengatakan pokoknya Syekh Islam Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Loh, Syekh Islam Ibnu Taimiyah itu hidup tahun berapa? Pokoknya saya itu belajarnya ada Al-Iman, ada kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan lain-lain. Mereka itu Wahabi. Pokoknya kalau ada Ibnu Taimiyah berarti Wahabi. Masya Allah. Kita dapatkan di kitab-kitab mereka tidak pernah ada mengatakan kita Wahabi, ayo kita jadi Wahabi. Ada lagi yang lebih sedikit kritis, sedikit pernah membaca mengatakan bukan itu Wahabi. Wahabi itu ya antum semuanya itu. Kok bisa? Belajarnya ke ulama-ulama Saudi atau orang-orang yang pernah belajar di Saudi atau kaki atau anak cucu muridnya. Pokoknya bau-bau Saudi, Wahabi. Kalau kita datang ke kedubes Saudi Arabia, kita tanya, benarkah Saudi ini Wahabi? Mereka mengatakan juga tidak. Kerajaan kami namanya Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, kerajaan Saudi Arabia, bukan kerajaan Wahabi. Terus apa? Nah, yang pernah belajar, yang pernah membaca, maksud Wahabi adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Oh, berarti pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu Wahabi? Ya. Yang belajar murid-muridnya, yang mau mengikuti pemahamannya itu Wahabi. Kalau ditanya, namanya siapa sih beliau? Namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Berarti siapa yang salah? Pahamnya Muhammad atau pahamnya Abdul Wahhab? Kalau kita tahu nasab, Muhammad bin Abdul Wahhab itu berarti anaknya itu namanya Muhammad, bapaknya namanya Abdul Wahhab. Baik, silahkan pelajari biografi dua orang ini. Silahkan baca sejarah bagaimana ayah dan anak ini. Mereka memang statusnya ayah dan anak, tapi faktanya, kenyataannya mereka itu berseberangan pendapat. Bahkan Muhammad ini diusir oleh bapaknya. Diusir oleh bapaknya. Gara-gara apa? Gara-gara Muhammad ini tidak mau tabaruk dengan pohon korma di budaya Arab zaman kerajaan-kerajaan sebelum berdirinya kerajaan Saudi. Di sana ada pohon korma yang namanya fahlul fuhul, korma jantan. Jadi kalau ada wanita mandul yang belum punya anak memeluk korma ini agar bisa hamil. Ini salah satu yang diingkari oleh Muhammad ini. Bapaknya sebagai tokoh masyarakat tidak setuju. Kenapa kamu mengingkari itu? Nama saya Riani Raharja, umur saya Itu. Akhirnya mulailah perbedaan pendapat anak dan bapak ini terus meruncing sampai akhirnya anaknya diusir oleh bapaknya. Seharusnya kalau kita komitmen
Kalau yang dituduh itu anaknya, yang anti dengan tabaruk dengan pohon dan yang serupa, harusnya bukan Wahabi, harusnya apa? Muhammadi. Kalau Wahabiyah itu atau Wahabi itu diajarkan atau dinisbatkan kepada ayahnya, maka di Indonesia ini Wahabi semua. Ngalap berkah itu kepada macam-macam di Indonesia. Seharusnya mereka itu Wahabi, tapi justru sebaliknya. Yang pernah belajar, yang pernah membaca, apalagi benar-benar mengajarkan apa yang beliau tulis dalam kitab-kitabnya, dibilang Wahabi. Ini salah dalam secara bahasa. Harusnya Muhammadi karena anaknya namanya Muhammad. Sedangkan ayahnya yang bernama Abdul Wahab, pemahamannya seperti yang ada di masyarakat kita. Itulah pemahamannya Abdul Wahab, pemahaman tasawuf, yang ujung-ujungnya pemahaman tasawuf itu, yang pernah mempelajari tasawuf, tingkat tingginya akan mengatakan semuanya boleh. Syariat itu bagi orang yang telah sampai pada tahapan tingkat tingginya itu hanya ada satu, yaitu boleh. Apapun boleh, tidak usah dirinci. Hukum semuanya telah mengerucut menjadi satu hukum, yaitu boleh. Apapun bentuknya, tinggal satu hukum, yaitu boleh. Itu yang kemudian diistilahkan dalam ideologi tasawuf. Tasawuf itu atau disebut ahlut tariqah atau ahlus suluk, itu dalam tingkatannya ada tingkatan syariat, tingkatan ma'rifat. Kalau sudah sampai tingkatan ma'rifat, hukum itu tinggal satu, yaitu boleh, mubah. Kalau sudah sampai tingkatan hakikat, maka sudah tidak ada lagi hukum. Hukum itu hanya berlaku bagi ahlus syariah, tingkatan syariat. Ini akidah Abdul Wahab. Jadi kalau mau dibilang Wahabi, ya inilah sebetulnya yang lebih pantas untuk dikatakan Wahabi, karena itulah yang diamalkan, diajarkan oleh Abdul Wahab. Sedangkan yang diajarkan, diamalkan anaknya adalah yang anti dengan itu semuanya, sehingga harusnya namanya Muhammadi. Namun itu tidak penting bagi kita, kita lupakan. Kenapa? Karena orang bisa bilang, ya nisbat itu bisa ke anak, bisa ke ayah, tidak apa-apa nisbat itu. Baik, itu dari sisi nama bolehlah. Kalau kita tanya sebetulnya yang jelek dari Wahabi itu apa sih? Yang membuat kita resah, membuat kita sebel, konyol, jengkel sama Wahabi itu apa sih? Kalau diusut-usut cuman ada dua. Yang lainnya itu urusan sepele. Hobi mengkafirkan kelompok yang berbeda. Semua orang yang tidak sepaham maka akan dikafirkan, dianggap kafir. Yang kedua apa? Hobinya membid'ahkan. Lihat saja kalau ceramah, kalau khutbah, pembukaannya seragam. Ya, apa pembukaannya? Kullu muhdatsatin bid'ah dan kullu bid'atin dolalah. Nah, mereka itu dikit-dikit dolalah, dikit bid'ah, dikit. Memang Wahabi itu hobinya tukang stempel bid'ah. Ada dua ini isu utama. Kenapa Wahabi menjadi isu panas dimanapun? Baik, kita akan bicarakan satu demi satu. Kita mulai dari mengkafirkan. Saya akan buat PR untuk antum semuanya. Silahkan tanya kepada kerabat yang pernah haji, orang tua, kakek, atau mungkin bagi yang pernah haji atau umroh. Setiap antum
hendak masuk ke kota Mekah atau kota Madinah, sebelum sampai di perbatasan akan ada tulisan Muslim dan non-Muslim, kafir. Yang non-Muslim tidak diizinkan masuk ke kota Mekah dan kota Madinah. Saya tanya, jamaah haji Indonesia diarahkan kemana Pak? Ke jalur Muslim atau jalur yang non-Muslim? Berarti Saudi itu mengakui jamaah haji Indonesia kafir. Muslim Pak. Buktinya boleh masuk ke wilayah tanah haram. Dan ini tanpa pengecualian, asalkan paspor Indonesia, jamaah haji, jamaah umroh boleh masuk. Tidak dicek dulu, kamu Wahabi atau bukan Wahabi, kamu ikut kami atau tidak. Tidak pernah ada. Yang penting ada visanya. Kalau tidak ada visa, siapapun tidak boleh masuk. Tapi kalau sudah ada visa haji atau visa umroh, maka siapapun boleh masuk Mekah dan Madinah. Ini bukti nyata. Hanya dengan 100.000 Bapak Ibu bisa wakaf Al-Quran dan bukti nyata bahwa yang katanya Saudi negara Wahabi, ulamanya Wahabi, menganggap kita semua ini sebagai orang Islam. Buktinya silahkan berangkat haji. Kalau tidak punya uang nabung. Kalau tidak tahu pengumumannya itu ajak saya, nanti saya tunjukkan Pak. Tapi bayari ya. Kamu minta diajari, tidak membayari kan saya yang rugi. Kalau saya sudah pernah melihat 15 tahun tulisan itu ada terus menerus, Muslim dan non Muslim. Silahkan tanya nanti Bapak Ibu yang pernah haji. Nah kalau tanya kata bapaknya, saya belum pernah melihat. Nah ajak saya, nanti saya tunjukkan. Tidak percaya saya tunjukkan nanti. Tapi yang pernah haji pernah melihat itu Pak ya. Yang pernah haji silakan angkat tangan. Ayo, pernah ngeliat itu Pak, ada tulisan Muslim non Muslim? Nah, ajak saya Pak ya, nanti saya tunjukin Pak, gampang. Itu ada. Jadi sebelum masuk tanah perbatasan tanah suci, tanah haram Mekah dan Madinah, pengendara kendaraan itu sudah diarahkan. Muslim maka akan masuk ke tanah suci, non Muslim akan dilemparkan, akan diarahkan ke luar kota Madinah dan keluar kota, maka tidak boleh masuk. Kalau sampai ada non-Muslim pasti akan diarahkan keluar kota. Ini bukti nyata bahwa mereka tidaklah mengkafirkan, tidak mudah-mudah mengkafirkan, asalkan dari negara Islam langsung boleh masuk tanpa dirinci. Karena itu saya yakin bagi yang pernah haji atau umrah, isu katanya mengkafirkan tidak mengkafirkan ini sudah tidak laku lagi. Karena itu saya tidak ingin berpanjang lebar masalah ini. Karena itu sebetulnya tidak nyata. Bahkan kenyataan di lapangan, pemerintah Saudi menjadi anggota negara OKI, negara-negara persatuan negara-negara Islam. Berarti itu pengakuan bahwasanya kita semua termasuk Indonesia ini sebagai negara Islam. Itu konkretnya. Karena itu saya ingin masuk pada isu yang lebih panas, yaitu gampang membid'ahkan. Buktinya kalau jadi khotib mau ceramah, kullu bid'atin dhalalah, itu isunya, itu jargonnya katanya. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Nah, kalau kita tinjau dari sisi riwayat hadis di atas, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, itu ada dalam referensi-referensi para ulama, dalam kitab-kitab hadis para ulama. Misalnya Imam Abu Dawud yang notabene beliau adalah bermadzhab Syafi'i. Dalam kitabnya disebutkan hadis kullu bid'atin dhalalah. Namun saya tidak ingin bicara pada tahapan teori. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa katanya indikasi Wahabi itu sedikit-dikit membid'ahkan, gini ndak boleh, gitu ndak boleh, alasannya bid'ah. Jadi pokoknya siapa saja yang gampang membid'ahkan maka dia itu Wahabi. Saya mau bertanya Pak, saya tanya,
Sholat subuh 10 rakaat boleh atau enggak Pak? Saya semangat, mumpung masih muda, sehat badannya, liburan, hari Minggu, libur kerja. Saya ingin sholat subuh 10 rakaat, boleh enggak? Kok enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Apa alasannya? Orang baik kok. Lebih semangat, antum ini males sholat subuh cuma 2, dari dulu 2 aja. Mbahnya dulu sholat subuh 2 rakaat, bapaknya 2 rakaat, sekarang cucunya pun hanya 2 rakaat. Boleh enggak sholat 10 rakaat? Ayo, ada yang bilang boleh Pak? Orang beribadah masa enggak boleh Pak? Lebih banyak kan? Enggak boleh ya? Nah sekarang mau tanya lagi, bid'ah atau enggak bid'ah kalau sholat subuhnya 10 rakaat? Hah? Bid'ah? Wahabi memang. Terbukti Wahabi. Orang sholat kok dibid'ah-bid'ahkan. Orang sholat kok dibid'ah-bid'ahkan. Apa salahnya? Kebanyakan Pak. Sholatnya kebanyakan. Sholatnya itu hanya 2 rakaat. Walau yang 10 itu lebih marem, lebih mantap, lebih banyak, lebih semangat, tapi bid'ah. Kenapa? Karena urusan ibadah itu bukan hanya modal semangat. Jumlahnya harus pas. Jadi kalau kelebihan namanya bid'ah. Kalau dikurangi boleh enggak? Zaman sekarang kan apalagi Indonesia semuanya disingkat. Sampai nama presidennya, nama tempatnya, semua disingkat. Kalau tidak percaya silahkan nulis alamat. Alamatnya RT. Apa itu RT? Singkatan kan? Kalau nulis nama, namanya Muhammad ditulisnya M. Gitu Pak ya. Pesan Grab Bike hemat sekarang. Sebutannya namanya Muhammad, panggilannya Mamat. Ada Limat, ada lagi Muh. Abdullah dipanggilnya Dul. Disingkat. Kenapa? Buat apa nama panjang-panjang? Gampang kan? Dul gitu aja sudah dengar. Kenapa mesti Abdullah kelamaan? Nah kalau sekarang ada orang ya sudah zaman modern sekarang, industri luar biasa, kita itu butuh yang cepat. Sholatnya diringkas 1 rakaat saja, boleh enggak? Bid'ah juga. Yang sholat subuhnya 1 rakaat, bid'ah juga ya. Memang terlalu dikit-dikit bid'ah memang kok. Memang terbukti Wahabi ini. Yang mau diringkas enggak boleh, yang mau diperpanjang enggak boleh. Kenapa Pak? Alasannya ada yang tahu? Kenapa enggak boleh? Saya ingin tahu. Kenapa Pak? Enggak ada dasarnya kan ya. Jadi katanya sholat itu harus ada contohnya, ada dasarnya gitu Pak ya. Walau lebih semangat, kalau tidak ada contohnya, tidak boleh. Jadi dalam urusan hitungan ternyata kita itu harus ngikuti Nabi. Kalau kelebihan tidak boleh, kurang juga tidak boleh. Ini memang salah satu sebab, salah satu pintu terjadinya bid'ah kata para ulama. Kata para ulama dalam urusan ibadah, ingat dalam urusan ibadah. Dalam urusan ibadah hitungannya harus tepat. Kalau tidak tepat maka itu bid'ah. Makanya dalam sholat ada yang namanya sujud sahwi. Yang lupa hitungan sujud sahwi. Tidak bisa Allah kurang lebih sama teman sendiri ya Allah, masa sama umatnya sendiri masa salah-salah sih? Tidak bisa. Kurang harus ditambahi. Kalau sampai lupa 3 atau 4 syariatnya apa? Sujud sahwi. Tidak bilang teman sendiri kurang lebih sudah. Tidak ada. Harus ada sujud sahwi. Karena dalam hitungan harus tepat. Tapi kalau dalam urusan urusan dunia,
jual beli. Mas, berapa harganya? 1.000. Ya Allah, kasihan sekali mas, murah sekali. Kemurahan jualnya. Iya Pak, segitu memang harganya. Saya beli 10.000, boleh enggak? Boleh ya. Sekarang ini, saya mau haji. Kan tawaf itu 7 kali, sa'i 7 kali. Kalau mau tawaf dan sa'inya 7 kali, sayang sekali, jauh-jauh dari Pekalongan cuman tawaf 7 kali. Kenapa enggak ditambahi? Jadi 8, 10, 70 gitu. Biar lebih mantap. Enggak boleh ya. Karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Nabi SAW menyatakan, khudhu anni manasikakum. Contohlah dariku cara kalian menunaikan manasik. Ada satu cerita gini Pak. Pengalaman saya waktu di Madinah. Ada teman, ya kenalan lah waktu haji. Ketika haji, sudah tawaf selesai hitungannya 7 benar. Ketika sa'i, rombongan, janjian nanti kalau sudah selesai, tidak usah rombongan bareng-bareng. Kalau sudah selesai ketemu di tiang jam yang di depan Marwah, tempat cukur waktu itu. Gampang, hanya ada satu tiang. Ya sudah sepakat ketemu. Rombongan semuanya sudah kumpul, tinggal 1 orang Pak. Ditunggu 1 jam belum datang. Akhirnya diputuskan tinggal saja sudah. Wong anak muda nanti bisa kembali. Sekembali ke tenda, marah-marah si pemuda tersebut. Kalian kemana saja? Kok lambat sekali tawaf sa'inya? Akhirnya ditanya, lambat gimana? Kita nunggu kamu sudah 1 jam tidak ada datang kok kita dibilang lambat. Akhirnya dia nanya, kalian selesai jam berapa? Jam 10. Hah? Saya baru selesai jam 12. Kok bisa? Akhirnya mereka ribut. Akhirnya saya tanya, Pak, sa'inya berapa kali? Ya 7 kali. Saya tanya, gimana yang ngitungnya? Sofa, Marwah, sofa sekali. Saya bilang, ya pantas Pak. Bapak kemurahan sa'inya 14 kali. Kok bisa 14 kali? Kan PP. Kemurahan Pak, saya bilang. Sa'i itu dari sofa ke Marwah 1. Marwah ke sofa 1. Lah Bapak ini, Masya Allah, setangkep kata orang. Sofa Marwah, Marwah sofa. Makanya Bapak telat. Iya tadi saya sampai capek, lecet-lecet paha saya. Ya karena Bapak kemurahan dalam sa'inya. Hanya dalam 5 detik saya akan memberitahu Anda. Salah Pak, kelebihan. Itu kelebihan. Jadi dalam urusan ibadah, hitungan itu harus pas. Namun dalam urusan dunia, ada orang jual gorengan, Pak, dijual 1.000, kasihan sekali. Saya beli 100.000. Pisang goreng, 1 bijinya 100.000. Boleh enggak? Bid'ah enggak? Kelebihan itu Pak. Tapi enggak bid'ah ya. Karena urusan dunia, bebas urusan dunia. Dalam hitungan, kita harus mengikuti sunnah Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini kata para ulama, pintu pertama terjadinya bid'ah dalam ibadah yaitu salah hitungan. Sholatnya berlebih, jumlahnya berlebih. Dalam Islam, rukun Islam itu hanya ada berapa Pak? 5. Kalau ada yang bilang, enggak, tambahi jadi 6, maka kita sepakat itu terlarang. Tidak mungkin ada rukun Islam yang ke-6. Rukun Islam dimanapun, sampai kapanpun hanya ada 5. Kalau sampai ada yang mengatakan ada satu lagi, apa itu? Nasionalisme. Salah, karena Islam agama untuk alamin, alam semesta, bukan agama Indonesia. Makanya salah besar ketika ada mengatakan ini Islam Arab, ini Islam Pekalongan. Nanti ada Islam RT 1, ada Islam RT 2. Islam itu tidak dipeta-petakan dengan teritorial negara ataupun suku atau bangsa. Karena Allah telah menegaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Muhammad. Kami tidaklah mengutusmu kecuali
untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Bu'itsu ilan nasi kafah. Aku diutus ke seluruh manusia. Jadi menurut para ulama, alasan pertama kenapa satu amalan dikatakan bid'ah itu adalah karena apa, Pak? Salah hitungan. Membuat hitungan sendiri tanpa dasar dalil itu adalah bid'ah. Boleh, sehingga itu terlarang. Jadi ibadah apapun yang jumlahnya tidak ada aturan dalam syariat, tidak dicontohkan, maka itu adalah satu ibadah yang salah. Sebaliknya dalam ibadah-ibadah yang tidak ada batasan jumlah, maka juga tidak boleh diberi batasan. Yang ada batasan tidak boleh dirubah-rubah. Seperti orang